sedikit yang punya tempat tinggal. Inilah statement kami yang keras. Siapapun dia tidak boleh membongkar leluhur saya. Iya. Jadi jangan anarkis, Bapak Lurah. Tidak akan dia. Ada toleransi buat Anda. Tetapi saatnya akan tiba kalau kau memaksakan. Kau akan lihat siapa itu orang helong. Tolak berdua. Bento Whiskey Sigastai Remix Nabas Musik SW Record Sangatta. Sekarang warga Kolhua mendatangi kantor kelurahan Kolhua untuk bertemu lurah, untuk mempertanyakan undangan balai wilayah sungai tentang sosialisasi. Warga saat ini sedang menunggu kehadiran lurah Kolhua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat. Salam Pancasila. Harga mati. NKRI. Kolhua harga mati. Jangan dilepas sejengkal pun kalau NKRI. Baik, permintaan dari Bapak siapa? Bapak Maksi Melianus Buisena. Bapak Maximilian Buisena untuk memindahkan lurah dari sini. Saya sebagai atasan saya akan sampaikan ke yang lebih di atas yang punya kewenangan untuk itu. Secepatnya. Saya tidak punya kewenangan untuk memindahkan beliau. Saya hanya menyampaikan permintaan dari bapak-bapak, mama semua. Ya. Ke pimpinan kami yang tertinggi di kota ini, Bapak Wali Kota. Kalau itu memang benar-benar keinginan bapak-bapak, tapi semua ini yang memutuskan itu wali kota, bukan camat. Ya, camat hanya menyampaikan aspirasi yang sudah Bapak Mama sampaikan pada pagi hari ini. Itu permintaan utama kan? Ya. Baik, itu nanti akan saya sampaikan. Ada lagi? Berikut kami sambil menunggu jawaban Bapak Wali Kota, maka kantor lurah hari ini kami yang berkantor ditutup dan kami yang berkantor di sini sampai dengan lurah ini pindah. Baik, untuk yang pernyataan kedua ini, saya sebagai pimpinan administrasi di wilayah Kecamatan Molava, saya menolak. Karena ini kantor pemerintah, bukan kantor milik Fester Hello. Sekali lagi tolong dicatat, ini kantor pemerintah, bukan kantor perorangan. Apabila Bapak Mama tetap bersih tegang untuk menguasai kantor ini, terpaksa pihak keamanan harus turun tangan. Ini kantor pemerintah. Kalau yang bersangkutan tidak di sini, no problem. Karena ini bukan kantor dia, ini kantor pemerintah. Baik, Itu yang bisa saya sampaikan. kalau demikian silakan beraktivitas, tapi yang namanya lurah, yang namanya Sylvester tidak boleh ada masuk di sini lagi. Baik, Silakan. Kami tidak ganggu, tapi yang namanya lurah yang sekarang ini tidak boleh masuk ini kantor. Tidak boleh injak tanah kelurahan keluar. Karena membahayakan yang hari. Sangat membahayakan orang itu. Kalau misalnya kami tidak hadang dia, menenggelamkan lahan begitu banyak, terbang begitu banyak, kuburan banyak, bukan satu. tidak punya hati sedikit, kami punya tempat tinggal. Cepat dia ini hari. Cepat dia. Ini neno maamalino Sakit. kalau mau menyelesaikan masalah, kita harus bangun komunikasi. Sekali lagi, injak kami lagi sekarang lurah lagi. Aduh Tuhan. Tolong dengar saya dulu, Bapak Melkian nanti. Maximilian. Bapak Maksi, mohon maaf, saya juga baru kenal, jadi mohon maaf kalau salah sebut. Hari ini, sesuai permintaan Bapak yang pertama dan kedua tidak akan saya layani. Kalau yang pertama, saya akan sampaikan kepada yang bersangkutan untuk segera ke kantor wali kota untuk mendapat pencerahan dari pimpinan kami, pimpinan wilayah. Kalau bisa dipercepat, siap. Mungkin satu lagi Bapak, klarifikasi permintaan dari kami itu secepatnya mungkin Bapak Cawan bisa kasih kabar di kita warga
yang datang hari ini sehingga kita bisa dapat jawaban yang pasti. Apapun jawabannya kami siap terima, tapi harapan besar kami adalah Pak Lurah segera dipindahkan dari Kelurahan Kolhua, karena tentu kami merasa bahwa Bapak Lurah hadir di sini bukan untuk melayani kami dengan tulus, tetapi kehadirannya justru memprovokasi kami sebagai keluarga, saudara, kakak adik yang tentu punya lahan di rencana pembangunan Bendungan Kolhua. Kenapa saya mengatakan ini? Karena ketika pertemuan hari Kamis bersama warga di aula kantor lurah, beliau menyatakan bahwa data-data yang beliau dapat adalah dari kami RT RW setempat. Bahkan saya RT saja saya tidak tahu itu. Kemudian saya menyangka itu, Bapak Lurah kemudian melemparnya lagi ketua LPM. Ketua LPM kita punya saudara, pemilik lahan juga, bahkan dia tidak tahu hal itu. Ini kan tindakan memprovokasi kami sebagai saudara. Kami juga tidak mau hidup ribut. Bapak-bapak keamanan, bapak-bapak pegawai di sini, mohon maaf, kami mau hidup damai dengan semua orang yang ada di sini. Kami tidak mau ada penilaian dari masyarakat bahwa masyarakat Kolhua ini tidak mau memberikan atau mendukung pembangunan. Tidak, kami justru mendukung pembangunan. Tapi Bendungan Kolhua kami tidak mau ada di Kolhua. Terima kasih Pak Camat. Oke, itu pernyataan dari Bapak Dance ya? Ya. Nah, baik. Selanjutnya nanti akan segera saya bawa Lurah ke kantor wali kota. Bapak Mama mohon kembali ke rumah masing-masing bekerja. Tahan. Dari sini. Tapi sini Mungkin ada sampai penambahan ketemu kepastian. Bapak Camat bahwa saya selaku Ketua Serikat Tani mengklarifikasi undangan yang telah diterbitkan oleh Sekda Kota Kupang yang dibagikan oleh pegawai kelurahan bahwa nama-nama yang tercantum dalam undangan tersebut yang diundang, pertama bahwa membuat resah kami selaku masyarakat pemilik lahan di rencana pemerintah bangun Bendungan Kolhua. Pertama, meresahkan, merepotkan, bahkan merusak suasana kehidupan bersosial kami di lingkungan setempat. Dan nama-nama yang telah dikeluarkan itu rekayasa dari dinas kelurahan. Karena yang kami tahu bahwa bukan hanya 100 lebih, tetapi lebih daripada itu. Kami tidak mau membeberkan data kami, karena kami sudah punya sikap yang tegas bahwa sampai mati pun Bendungan Kolhua tidak akan dibangun. Kalau memang Bendungan Kolhua dipaksakan oleh pemerintah atau elemen apapun, langkahi dulu mayat kami. Karena mengingat, satu, sebelum ada suku lain yang tinggal di Kota Kupang, leluhur saya pertama tinggal di Kota Kupang. Bahkan orang menopang kita, leluhur saya yang tinggal lebih dulu. Siapa yang berani bongkar leluhur saya? Yang berikut, sampaikan kepada Bapak Lurah, ini juga darah Leskodat, datang dari Semau, dicampuri dengan darah Bistolet, bahkan darah Funai. Keluarga Funai saja belum datang di kelurahan, bahkan di Epura, kami yang menerima mereka. Inilah statement kami yang keras. Siapapun dia tidak boleh membongkar leluhur saya. Ya. Jadi jangan anarkis, Bapak Lurah. Tidak ada toleransi buat Anda. Tetapi saatnya akan tiba kalau kau memaksakan. Kau akan lihat siapa itu orang Helong. Tolak Bendungan Kolhua. Minta Bapak Lurah kasih tanah ketika kemudian dia Bapak Lurah pun tanah. Gaji Bapak Lurah tidak seharga tanah kami dan leluhur kami. Catat itu. PNS siapapun, gajinya tidak sepadan dengan harga leluhur kami. Catat itu. Termana Mama? Tinggal di Kolhua ini selama tahun-tahun masa Kota Mau. Mama harus tinggal berapa tahun Mama? Sudah 44 tahun. Selama. Bukan kemarin. Hidup itu di Kolhua. Bagaimana Mama? Hidup itu di Kota Kampung. Jadi mau orang tua kamu. Oh, dari leluhur sudah di situ. Ya, ada di bawah. Iya, siap. Terima. Sylvester Hello untuk membagikan ke masyarakat pemilik lahan dalam rencana pembangunan bendungan di Kolhua. Yang meresahkan pertama,
RT RW yang memiliki masyarakat, yang melindungi masyarakat, tidak tahu tentang soal undangan itu. Yang kedua, bahwa masyarakat bertanya kepada RT RW, yang dimana juga ada RT RW yang memiliki lahan tetapi tidak dapat undangan. Buktinya seperti Bapak Junius Bivena, itu RT 29. Dia berada pada posisi lahan di mana rencana pemerintah bangun bendungan, tapi dia tidak diundang. Nah, pembagian undangan itu dibawa langsung oleh pegawai kelurahan tanpa pengetahuan RT RW setempat. Yang berikut bahwa nama-nama undangan yang telah ditulis oleh Bapak Lurah itu nama-nama tidak akurat. Karena di dalamnya banyak sekali potong kumbas saudara, kita punya saudara yang memiliki lahan yang tidak diundang, tidak terdata. Oleh karena itu, kami dari 36 yang diundang, kami mengembalikan undangan itu kepada pegawai kelurahan. Dalam hal ini Bapak Daniel Bivena, kami tidak mau hadir. Yang membuat resah, undangan yang diterbitkan itu 136. Sedangkan yang hadir di aula Eltari itu tidak mencapai 30 juga. Tetapi pertemuan itu berjalan. Nah, ini kalau menurut pemahaman pemerintah bagaimana? Dia tidak 50-50, tetapi kenapa sosialisasi itu berjalan? Maka ini yang membuat kami resah. Seakan-akan bahwa suara penolakan kami, sikap penolakan kami, harga mati itu tidak dihargai. Maka pemerintah terus merencanakan dengan berbagai macam cara demi mau membangun bendungan Kolhua. Padahal kalau mau dibilang bahwa kami menolak bukan soal rupiah dolarnya, tetapi kami menolak berdasarkan harga diri kami, harga diri orang Helong Kolhua, yang dimana hanya tinggal satu kelurahan di Kolhua, orang Helong itu berdomisili. Terima kasih. Bapak, terkait dengan yang dong pergi sosialisasi itu ada berapa orang? Kalau itu saya tidak tahu, karena saya tidak hadir di sana. Itu mungkin bisa tanya ke Bapak Lurah langsung. Pastinya mereka mendapatkan undangan yang sama dengan yang Bapak mereka dapat. Saya tidak tahu. Karena kita juga masyarakat tidak pergi Karena kita kontrol masyarakat yang dapat undangan paling banyak tidak, bahkan tidak mencapai 30%. Data awal untuk benar-benar sudah tidak benar. Kenapa harus dimainkan rekayasa lagi 37? Itu tidak valid. 35 di rekayasa lagi. Iya, dia hanya membawa 37, tapi nyatanya dia data kurang bagus. Dia data tidak betul. Dia data ambil kelurahan lain atau kelurahan Kolhua bagaimana? Sebelum itu diturunkan belum ada sosialisasi dengan masyarakat. Tidak ada. Oh, pendekatan juga tidak ada. Pakai nama keluar. Seperti yang saya sampaikan, RT RW setempat saya tidak tahu. Karena pada tahun 2012 kalau tidak salah atau 2013, saya sendiri waktu itu masih jabat sebagai RT. Saya omong sambil tunjuk Bapak Yones Salea. Rencana pemerintah ini meresahkan saya sebagai ketua RT saat itu. Karena tentu dengan berhubungan sosial di dalam lingkungan masyarakat, itu kan sudah mengintimidasi, mengadu domba keluarga setempat. Mungkin Bapak masih berkumpul sampai kapan? Sampai menunggu apa? Kami tunggu jawaban dari Bapak Camat. Karena Bapak Camat yang memberikan jaminan membawa lurah keluar, bertemu dengan Bapak Wali Kota dalam hal ini sama Bapak Jeffrey Kore, dan meminta menjalankan permintaan kami, menyampaikan inspirasi kami bahwa kami tidak mau ada lurah seperti itu lagi. Boleh dia menjadi lurah, tetapi jangan di wilayah kelurahan Kolhua. Karena dia sebagai orang timur, kami juga bagian dari orang timur. Kami punya budaya yang kami junjung. Nilai budaya ini tidak di sekolah, tidak ada sekolah yang mengajarkan itu. Karena kami diajarkan oleh leluhur-leluhur kami, orang tua kami. Kami juga punya tokoh-tokoh adat. Kenapa tidak dilibatkan dalam sosialisasi? Ada apa ini? Sedangkan undang-undangan yang diterbitkan oleh Sega dibagi oleh lurah, tetapi tempat sosialisasinya di aula Eltari, yaitu di bagian provinsi. Ini kan tidak pas. Sedangkan kami punya kantor lurah, kami punya rumah, ini barang kami. Kenapa harus kami dibawa keluar? Kami tidak jual. Itu sikap kami yang tegasnya seperti itu. Seandainya kami mau jual, berarti kami keluar jual. Kalau tidak ada yang datang untuk membeli. Tetapi ini kami tidak mau jual. Kenapa kami harus dibawa keluar? Ini kan melanggar budaya kami. Tidak ada sopan santunnya dalam undangan ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Nanti bawa cari peneliti. Sampai
dia, hei. Kanan, be.